Halo guys, kembali lagi bersama saya Vincent Yosirowian. Di sini saya akan membahas tentang wisata Batu Daya. Langsung aja, di sini kita akan bicara tentang batu alam raksasa yang masyarakat sekitar menyebutnya dengan Batu Daya. Batu Daya ini terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, khususnya terletak di Desa Keranji, Kecamatan Simpang 2. Objek wisata ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di luar Kabupaten Ketapang. Keindahan panorama Batu Daya mampu memikat siapa saja yang secara langsung melihat Batu Daya ini. Oke, bicara Batu Daya atau bongkahan batu raksasa ini mempunyai keunikan. Apa saja keunikannya? Yang pertama, Batu Daya ini adalah bongkahan batu alam raksasa yang mempunyai 3 bagian yang masing-masing mempunyai nama yang berbeda-beda. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa Batu Daya ini lebih populer dengan sebutan Batu Daya, tapi kita tak tahu bahwa Batu Daya ini mempunyai 3 sisi lain atau 3 gundukan batu. Yang pertama itu yang tertinggi, yaitu disebut dengan Kuang Kante, dan yang kedua itu lebih populer disebut dengan Batu Daya, dan yang ketiga adalah Belah Hulu. Keunikan kedua, Batu Daya ini jika dilihat dari tempat berbeda maka bentuknya akan berbeda. Mengapa demikian? Inilah keunikannya. Batu Daya, faktor yang membuatnya berbeda adalah karena Batu Daya ini terdiri dari 3 bongkahan batu. Yang pertama adalah Kuang Kante, yang tadi dijelaskan yang pertama, yaitu puncak tertinggi dengan tinggi 958 meter. Yang kedua Batu Daya dengan tinggi 955 meter. Dan yang ketiga adalah Belah Hulu 807 meter. Nah, Bukit Batu Daya adalah salah satu bukit batu yang ada di Ketapang. Disebut Batu Daya karena sering memperdaya pandangan kita. Itulah definisi yang saya dapatkan, lebih banyak tercantum di internet. Panorama alam ini menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat yang ingin mengunjungi wilayah Sungai Laur dan Simpang 2. Pemerintah Kabupaten Ketapang menjadikan Bukit Batu Daya ini atau Bukit Gantang dan juga Bukit Onta sebagai salah satu tempat wisata yang layak dipertimbangkan untuk dikunjungi. Nah, penasaran dengan bentuk Batu Daya dari sisi yang berbeda? Oke, di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan bentuk-bentuk Batu Daya dari sisi berbagai sisi. Oke, kita mulai dari sisi utara. Nah, inilah bentuk Batu Daya dari sisi utara. Kita bisa lihat bentuk Batu Daya di sisi utara ini luar biasa guys, terlihat kokoh dan mempesona jika dilihat dari sisi utara. Dari sisi utara kita hanya bisa melihat puncak dan 2 bongkahan batu saja dari sini, yaitu bongkahan batu Kuang Kante dan Batu Daya saja. Selanjutnya kita akan beralih ke posisi selatan. Nah, jika dari posisi selatan nampak jelas 3 bongkahan batu ini berdiri kokoh. Dari sini semua 3 bongkahan batu terlihat jelas, dan semuanya bisa kita lihat urutannya. Dari sebelah kiri itu yaitu Batu Daya, di tengah itu Kuang Kante, dan paling kanan adalah Belah Hulu. Posisi berikutnya adalah dari barat daya. Nah, barat daya ini, posisi ini terlihat jelas lebarnya Batu Daya bersanding dengan puncak Belah Hulu. Selanjutnya kita beralih ke posisi timur laut. Jika dilihat dari posisi timur laut, Batu Daya ini urutannya yang kita lihat adalah Belah Hulu, kemudian Kuang Kante, dan paling ujung adalah Batu Daya jika dilihat dari posisi timur laut. Nah, sekarang kita beralih ke posisi barat. Jika dari posisi barat, yang nampak jelas hanyalah Batu Daya. Belah Hulu, Kuang Kante tidak terlihat karena tertutup oleh Batu Daya. Dan posisi yang terakhir adalah dari barat laut. Inilah bentuk panorama Batu Daya jika dilihat dari barat laut. Bukit Batu Daya atau Bukit Onta ini berdiri kokoh karena hampir 100% Bukit Batu Daya ini merupakan batuan keras jenis semi keramik. Maka tidaklah mengherankan terlihat mempesona dari kejauhan. Terlihat jelas suasana Bukit Batu Daya, Bukit Onta ini semakin agung apabila sebagian bukitnya tertutup kabut dan terkesan penuh misteri. Cuaca seperti ini
Sangat bagus untuk momen pemandangan yang patut diabadikan, tentunya bagi wisatawan yang menyukai fotografi, khususnya fotografi yang bertema lingkungan. Nah, jika kalian pernah berlayar dari Pontianak atau Pulau Karimata, maka Bukit Batu Daya ini tampak menonjol pada gugusan Gunung Palung karena bentuknya yang kokoh seperti gantang atau takram padi. Bukit Batu Daya cenderung dikenal masyarakat Kayong dengan nama Bukit Unta karena bentuk bukitnya terlihat seperti panggung unta. Bukit Batu Daya atau Bukit Unta ini terletak antara perbatasan Kecamatan Laut dan Kecamatan Simpang II, Kabupaten Ketapang, serta Simpang Hilir dan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Batu Daya atau Bukit Unta ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terkenal dengan spesies flora dan fauna langka di dunia. Bukit ini terkenal terjal dan berbatu. Di kalangan pemanjat tebing atau rock climbers, Bukit Batu Daya sudah begitu terkenal karena memiliki jalur tebing yang menantang. Selain dari tebing Kelam yang berada di Kabupaten Sintang, bagi anak muda yang merasa tertarik dan tertantang untuk menikmati salah satu sekian banyak keajaiban Sang Maha Kuasa, ya disinilah Batu Daya salah satunya. Nah, bagi yang belum paham jalur untuk Batu Daya, itu bisa melalui jalur Rasau Jaya, yaitu dari Pontianak menggunakan transportasi sungai ke Teluk Melano. Akses dari kawasan ini cukup berat karena harus melalui sungai. Sedangkan jika melalui darat, bagi yang tidak paham maka akan tersesat karena melewati perkebunan. Namun akses mudah dan cepat adalah melalui jalan darat dari Pontianak menuju Aur Kuning atau Sungai Laur. Ini bisa ditempuh perjalanan sekitar 4-5 jam. Ada beberapa penginapan di Sungai Laur. Dari ibu kota Sungai Laur ini hanya butuh sekitar 1 jam perjalanan ke Batu Daya. Akan tapi jika pengunjung datang ke Ketapang menggunakan pesawat dari Pontianak, maka dari Ketapang bisa melewati Ketapang, kemudian Sidu, Nangatayap, Sandai, Sungai Laur, sekitar 6 jam perjalanan. Untuk menjadikan kawasan ini wisata andalan, Pemkab Ketapang juga mulai memfasilitasi kawasan ini. Koordinasi antara instansi terkait dengan pemerintahan kecamatan setempat juga ditingkatkan. Ya, harapannya dengan mulai dibenahi sarana pendukung, maka keberadaan potensi wisata ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah, di mana multiplier efek dari kepariwisataan ini diantaranya mampu meningkatkan tingkat kunjungan ke wilayah sehingga pergerakan sektor real lebih maju lagi. Selain potensi wisata Bukit Batu Daya, potensi wisata di wilayah ini cukup banyak, ditunjang dengan udara yang bersih dan segar, aliran sungai yang jernih, dan masyarakat yang ramah. Oke, sekian mungkin yang bisa saya jelaskan tentang sedikit dan sekilas tentang Batu Daya. Oke guys, terima kasih atas kunjungan kalian. Inilah sekilas tentang Batu Daya. Silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Jika kalian punya ide tentang wisata daerah kalian, silahkan komen langsung. Sampai jumpa di video berikutnya. Wisata kalian akan hadir.